Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Kalau di kitab bidayahnya ini halaman 38. Kalau di PDF yang dikirim Mas Yatno halaman 121 ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa idza sfarratis syamsu. Summa idza sfarrat. Kemudian ketika menguning asyamsu matahari, fajtahid maka bersungguh-sungguhlah kamu anta'uda untuk kembali ilal masjidi ke masjid. Qoblal gurubi sebelum terbenam matahari. Ini kalau kasusnya saya yang kerja di Jakarta agak sulit ini, Bang. Sulit. Pas maghrib mungkin masih di kereta, mungkin masih di bis, atau maghribnya kadang di Pasar Rebo, kadang di stasiun, kadang juga nunggu masih maghrib di kantor. Ini luar biasa, Imam Ghazali mengatakan ketika menguning matahari menjelang maghrib, maka bersungguh-sungguhlah untuk kembali ke masjid. Apa yang dilakukan? Watashtagila. Dan kamu menyibukkan diri bitasbihi wal istighfari, membaca tasbih dan istighfar. Fa inna fadla hadzal waqti, maka sungguhnya keutamaan waktu ini kafadli ma qoblat tulu'i, seperti keutamaan waktu sebelum terbit matahari. Kafadli ma qobla tulu'i syamsi, kalau di PDF-nya ada syamsi, kalau di sini di kitabnya cetakan sini nggak ada. Kafadli ma qobla tulu'i, sebelum terbenam, sebelum terbit matahari. Kita lihat bedanya, kalau di sini tulu'inya tidak pakai alif lam, kalau sini sudah pakai alif lam. At-tulu'i. Kalau di kitab Jurumiyah, setiap kalimat, tidak setiap kalimat ya, alif lam dalam satu kalimat menunjukkan salah satu tanda bahwa dia termasuk kalimat yang tidak lagi umum, tidak lagi nakiroh, tapi sudah ma'rifat khusus. Jadi di sini at-tulu'i, terbit khusus. Terbit yang mana? Tidak semua terbit, di sini terbitnya mungkin masuk terbit matahari karena siakul kalamnya membicarakan matahari. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenam matahari. Di sini dicontohkan dalam syarahnya, contoh tasbih dan istighfar yang dianjurkan adalah misalnya subhanallahil azim wa bihamdih. Contoh istighfar, astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubata wal istighfaro alal asma'illati fil wal istighfar alal asma'illati fil Qur'an ahsan. Dan istighfar yang ada disebutkan dalam Quran itu ahsan, lebih baik. Misalnya astagfirullah innahu kana ghaffar. Astagfirullah innahu kana tawwab.
Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Waghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Waghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Seperti yang disebutkan di dalam kitab Al-Ihya. Ini contoh zikir, istighfar, dan tasbih yang dianjurkan ketika menunggu maghrib. Kemudian apalagi yang dianjurkan dibaca? Waqra qabla ghurubis syamsi, dan bacalah sebelum terbenam matahari, dianjurkan membaca 4 surat, arba'an suwarin. Wasyamsi wal duhaha, yang pertama adalah surat Asy-Syams. Wasyamsi wal duhaha. Yang kedua, wal laili idza yaghsha, surat Al-Laili. Dan ketiga dan keempat, wal mu'awwidhataini, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Sebagaimana dikutip oleh ulama, Al-Imam Qaslani mengatakan paman qara'a surah wasyamsi, barang siapa orang yang membaca surat wasyamsi, razzaqahullahul fahma, Allah akan memberikannya rizki berupa pemahaman, az-zakiyya, yang cerdas, wal fatonata, dan kepintaran, fi jami'il asya'i, di keseluruhan perkara. Lalu apalagi fadilah membaca surat Al-Laili? Wa man tala suratan wal laili, dan siapa orang yang membaca surat Al-Laili, bagaimana hikmahnya? Hufizo, maka dia akan dijaga, min hitkis sitri, dari sifat-sifat yang tercela. Wa man tala surata Al-Falaq, dan barang siapa yang membaca surat Al-Falaq, maka ukia, akan dijaga, akan diraksa, as-su'a, dari keburukan. Wa man tala suratan nasa, dan siapa yang membaca surat An-Nas, usima minal balaya, dia akan dijaga dari berbagai musibah. Wa u'idza minasyaitani, dan dia pula akan dijaga, dijauhkan dari setan. Wa man dawama ala qiraatiha kana razaqahu kal matari, dan siapa orang yang membaca, mendawamkan surat-surat tadi, maka rizkinya seperti hujan. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi baru ini memang baru tahu ya. Dulu mungkin pernah di logat, pernah haji, ini baru baca lagi. Luar biasa mengenai fadilah surat Asy-Syamsi, yang ketika kita membaca surat Asy-Syamsi, maka Allah akan melimpahkan rizki berupa kecerdasan. Ketika membaca surat Al-Laili, fadilahnya akan dijaga dari sifat-sifat tercela, sifat-sifat buruk. Siapa yang membaca surat Al-Falaq akan dijaga dari asu, keburukan. Dan siapa yang membaca surat An-Nas, maka dia akan dijaga dari berbagai musibah. Nanti mohon kepada Ustadz Mumu ya, apa nih perbedaan antara asu, kemudian balaya ya, dan sama-sama diartikan buruk, tapi mungkin pasti ada diferensiasinya, ada perbedaannya. Hanya ini mungkin nanti Ustadz Mumu yang akan lebih pakar dalam kebahasa Araban, walaupun ini seperti sinonim, tapi mungkin pasti ada perbedaannya. Wal tagrub alaika asyamsu wa anta fil istighfari, dan hendaklah ketika matahari itu terbenam, wa anta fil istighfari, keadaan kamu sedang dalam keadaan istighfar. Dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali saat
terbenam matahari, dianjurkan kita sedang dalam keadaan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Faidza sami'tal adzana, maka ketika kamu mendengar azan, fa'ajib, maka jawablah. Waqul, dan ucapkan setelah azan maghrib, Allahumma inni as'aluka inda iqbali lailika wa idbari naharika wa huduri sholatika wa aswati duatika. Sesungguhnya aku mohon padamu ya Allah inda iqbali lailika, ketika menghadap malammu, wa idbari naharika, dan meninggalkan siangmu, wa huduri sholatika, dan menghadiri sholatmu, wa aswati duatika, dan suara-suara orang-orang yang berdoa padamu. Mohon apa? Antu tia, agar engkau ya Allah mendatangkan Muhammadan, kepada Kanjeng Nabi Muhammad, al-wasilah, wasilah, wa doa kama sabako, dan doa seperti yang telah lalu disebutkan di halaman sebelumnya untuk dilengkapi. Summa sholil fardhu ba'da jawabil iqamati, kemudian sholatlah untuk fardu maghrib, sholat fardu maghrib setelah menjawab qomat. Nah, ini adab-adaban ketika menjelang maghrib, bahwa dianjurkan kita untuk memperbanyak istighfar dan tasbih, kemudian membaca 4 surat, yaitu Asy-Syamsi, Al-Laili, dan Mu'awwidzatain. Dan ketika matahari sedang terbenam, dianjurkan posisi kita dalam keadaan istighfar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, dan mohon maaf apabila ada pembacaannya ada berbagai kekurangan. Mohon untuk para asatidz dan para mamang sekalian untuk bisa mengoreksi atau menambahkan dan mengomentarinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.